Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Wibowo dari Universitas Sultan Fatah, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Prodi Ekonomi Pembangunan. Kali ini di masa pandemi COVID-19, tanggal 12 Juli, ada mata kuliah dari Ibu Sri Winarni yang ini menjawab 5 pertanyaan dengan mata kuliah pengantar sosiologi. Oke, yang pertama akan saya jawab dengan sistem daring di rumah aja. Soal pertama yaitu jelaskan pengertian perubahan hidup sosial di masyarakat. Perubahan sosial adalah perubahan dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, nilai, ras, sikap, dan pola perilaku individu di antara kelompoknya. Perubahan sosial berbeda dengan perubahan lainnya. Yang menjadi pembeda perubahan sosial dengan perubahan lainnya adalah perubahan sosial menekankan perubahan yang terjadi pada aspek kultural atau budaya, serta aspek struktural. Yang dimaksud struktural di sini adalah struktural dalam masyarakat dan dampaknya terhadap kehidupan sosial. Yang kedua yaitu soal perubahan sosial bisa berkaitan dengan apa saja, sebutkan 6 saja. Yang pertama yaitu sistem sosial, yang kedua ras, yang ketiga nilai sosial, yang keempat sikap, yang kelima pola perilaku, dan yang terakhir untuk perubahan sosial bisa berkaitan diantaranya adalah dan bahasa. Untuk soal yang ketiga yaitu secara psikologis perubahan-perubahan sosial dapat dikategorikan apa saja, sebutkan 4. Yang pertama yaitu proses sosial. Apa itu proses sosial? Proses sosial adalah hubungan timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama, misalnya antara kehidupan ekonomi dan kehidupan politik, serta antara kehidupan hukum dan kehidupan agama. Yang kedua yaitu segmentasi. Yang dimaksud segmentasi di sini adalah suatu pembagian sebuah struktur sosial ke dalam segmen-segmen atau bagian-bagian tertentu sesuai dengan kriteria yang dimaksud. Dan yang ketiga, perubahan struktural. Apa itu perubahan struktural? Yaitu perubahan yang terjadi dalam sebuah susunan yang berupa jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok seperti kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, dan lapisan-lapisan sosial. Perubahan pada struktur kelompok itu yang keempat. Jadi yaitu suatu perubahan yang terjadi dalam struktur kelompok sosial, misalnya perubahan organisasi sosial. Untuk soal yang keempat yaitu sebutkan 3 bentuk-bentuk perubahan yang timbul terhadap perubahan sosial dan kebudayaan. A. Revolusi adalah perubahan sosial yang terjadi dalam waktu cepat. Perubahan yang terjadi pun dilakukan secara besar-besaran. Salah satu contohnya adalah peristiwa revolusi industri. Untuk B atau yang kedua yaitu perubahan di sini adalah evolusi. Perubahan sosial yang terjadi dalam waktu yang lambat. Evolusi terjadi di rentetan perubahan kecil sehingga kita sering kali tidak merasakannya. Contoh evolusi adalah perubahan dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern dan banyak yang lainnya. Untuk yang ketiga atau C, upland need change adalah perubahan yang terjadi di luar dugaan masyarakat atau tiba-tiba. Perubahan tersebut tidak dikehendaki siapapun. Salah satu contoh adalah bencana alam, termasuk pandemi virus corona COVID-19 pada saat ini, dan banyak lagi contohnya.
Untuk soal yang terakhir, ya ini yang kelima, sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial dan kebudayaan dari sumber dalam masyarakat dan di luar masyarakat. Nah, yang pertama dari dalam masyarakat, yaitu satu, perubahan penduduk dari masyarakat desa ke masyarakat kota, penemuan baru seperti teknologi, alat, dan gagasan. Dan yang ketiga, konflik masyarakat seperti perbedaan suku, agama, dan ras. Dan yang kedua yaitu dari luar masyarakat, ada beberapa, yaitu perubahan alam sekitar, contohnya berkurangnya lahan hijau untuk perumahan. Yang kedua, peperangan, contohnya pemaksaan budaya dari pemegang perang kepada yang kalah, dari pemenang perang ke yang kalah. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan, akulturasi atau dan asimilasi. Yang terakhir yaitu bencana alam, contohnya banjir, gunung meletus, longsor, dan sebagainya. Demikian tadi jawaban untuk soal-soal kuliah daring dari Ibu Sri Winarni yang mengampu dosen yang mengampu mata kuliah pengantar sosiologi pada tanggal 4 Juli 2020. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.